I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu basis data. Apa sih basis data? Basis data adalah koneksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik, dan ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen database atau DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database juga dapat merujuk ke DBMS apapun, ke sistem database atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Lanjut ke mengapa basis data itu penting. Basis data mendukung operasi internal perusahaan dan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta pemasok. Basis data juga menyimpan informasi administratif dan data yang lebih khusus, seperti model teknik atau ekonomi. Contohnya termasuk sistem perpustakaan digital, sistem reservasi perjalanan, dan sistem inventaris. Berikut adalah beberapa alasan mengapa basis data itu sangat penting. Yang pertama, ada penskalaan yang efisien. Aplikasi basis data dapat mengelola data dalam jumlah besar, menskalakan hingga jutaan, miliaran, dan lebih banyak lagi. Tidak mungkin penyimpanan jumlah data digital ini tanpa basis data. Yang kedua, ada integritas data. Basis data sering memiliki aturan dan syarat bawaan untuk menjaga konsistensi data. Yang ketiga, ada keamanan data. Basis data mendukung persyaratan privasi dan kepatuhan yang terkait dengan data apapun. Misalnya, untuk mendapatkan akses basis data, pengguna harus masuk. Pengguna yang berbeda mungkin juga memiliki tingkat akses yang berbeda. Selanjutnya ada analitik data. Sistem perangkat lunak modern yang menggunakan basis data untuk menganalisis data. Sistem ini dapat mengidentifikasi tren dan pola membuat prediksi. Analitik data membantu organisasi membuat keputusan bisnis dengan percaya diri. Lanjut ke apa saja tipe-tipe basis data. Ada 3 cara untuk mengklasifikasikan basis data. Yang pertama, berdasarkan isinya, seperti teks, dokumen, statistik, atau objek multimedia. Yang kedua, ada berdasarkan area aplikasinya. Contohnya akuntansi, film, atau manufaktur. Dan yang terakhir, berdasarkan aspek teknisnya, seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Lanjut ke model basis data. Sebuah model data menunjukkan struktur logis dan basis data. Model basis data menjelaskan hubungan dan aturan yang menentukan bagaimana data dapat disimpan, diatur, dan dimanipulasi. Setiap aplikasi basis data dibangun di atas model data tertentu. Model basis data individu dirancang berdasarkan aturan dan konsep model data yang lebih luas serta diadopsi oleh aplikasi yang mendasarinya. Lanjut ke bagaimana cara basis data berevolusi. Basis data yang awalnya adalah kaset magnetik dengan catatan data yang disimpan secara berurutan
Basis data terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data sekarang telah menjadi sistem yang kompleks, dapat berperforma tinggi dengan bidang studi khususnya sendiri. Kita lihat bagaimana model data berevolusi. Yang pertama ada basis data hierarkis. Basis data hierarkis menjadi populer di tahun 1970-an. Alih-alih menyimpan catatan data secara berurutan, basis data hierarkis menyimpannya dalam struktur pohon, membuat hubungan induk turunan antara dua file, misalnya membuat sistem basis data untuk toko retail furniture. Anda dapat menentukan kamar tidur sebagai catatan induk dengan tempat tidur, meja samping tempat tidur, dan lemari pakaian sebagai catatan turunan. Catatan tempat tidur selanjutnya dapat memiliki lebih banyak catatan turunan seperti tempat tidur tunggal, tempat tidur ganda, tempat tidur queen, dan lain sebagainya. Sayangnya, untuk model data hierarkis rumit diterapkan dan tidak dapat menangani beberapa hubungan induk turunan tanpa duplikasi data yang signifikan. Dan yang kedua ada basis data jaringan. Basis data jaringan yaitu model data jaringan yang memungkinkan satu catatan turunan memiliki beberapa catatan induk dan sebagainya. Jadi, dalam contoh toko furniture tadi, jika Anda memiliki dua catatan induk, kamar tidur dan kamar anak, keduanya dapat bertaut ke catatan turunan, contohnya kayak lemari pakaian. Dan lanjut ke basis data relasional. Pada tahun 1980-an, basis data relasional muncul sebagai model perusahaan yang populer karena produktivitas, fleksibilitas, dan kompatibilitasnya dengan perangkat keras yang lebih cepat. Basis data relasional mengatur catatan sebagai beberapa tabel, bukan daftar bertaut. Lanjut ke basis data berorientasi objek. Basis data berorientasi objek berevolusi pada tahun 1990 sebagai respon terhadap munculnya pemrograman. Pemrograman dan desainer mulai memperlakukan data dalam basis data mereka sebagai objeknya. Misalnya, Anda dapat meletakkan atribut kursi seperti warna dan ukuran ke objek data kursi. Objek ini adalah representasi virtual dari kursi nyata di basis data berorientasi objek. Lanjut ke basis data NoSQL. SQL adalah bahasa query yang digunakan untuk mengambil, mengakses, dan mengedit data dalam basis data relasional. NoSQL mewakili sebaliknya, mekanisme basis data yang tidak menggunakan hubungan tabular dalam modelan data. Basis data NoSQL dibuat pada awal abad ke-21 ketika komputasi klaster dan arsitektur basis data terdistribusi muncul. Arsitektur terdistribusi menyimpan satu basis data besar melalui beberapa perangkat penyimpanan yang mendasarinya. Pengaturan tersebut dinamakan pengskala horizontal. Lanjut ke apa itu basis data modern. Basis data yang digunakan saat ini telah berevolusi untuk mengskala
mengskalakan baik secara vertikal maupun horizontal. Basis data dapat menyimpan data yang sangat besar di cloud dan menyediakan antarmuka perangkat lunak canggih untuk meng-scan learning serta analitik data lainnya. Basis data yang pertama yaitu ada basis data cloud. Basis data ini biasanya berjalan di platform komputasi cloud. Ada dua model deployment standar. Pengguna dapat menjalankan basis data di cloud secara independen atau membeli akses di penyedia basis data cloud. Basis data cloud dapat mengikuti model data SQL dan NoSQL. Yang kedua ada basis data grafik. Basis data grafik bermanfaat karena memprioritaskan hubungan antara catatan data yang berbeda. Basis data grafik dibuat khusus untuk menyimpan dan menavigasi hubungan. Basis data grafik terdiri dari simpul dan AG. Simpul menyimpan objek data dan AG menyimpan hubungan antara objek. Hubungan AG selalu memiliki simpul awal, simpul akhir, tipe, dan arah. AG dapat mendeskripsikan hubungan, tindakan, dan kepemilikan induk turunan. Tidak ada batasan jumlah dan tipe hubungan yang dapat dimiliki oleh sebuah simpul. Yang terakhir ada database dalam memori. Basis data dalam memori berada di memori internal komputer, namun biasanya didukung oleh penyimpanan data komputer juga. Basis data dalam memori lebih cepat daripada basis data disk. Basis data dalam memori sering digunakan ketika waktu respons sangat penting, seperti dalam peralatan jaringan telekomunikasi. Kegunaan basis data. Untuk sekarang, seperti kalian tahu, industri sekarang sudah menggunakan basis data untuk berbagai kasus penggunaan. Berikut adalah beberapa contoh dari kasus tersebut. Yang pertama, ada deteksi penipuan. Basis data grafik membantu dengan manajemen identitas dan deteksi penipuan. Algoritma machine learning menemukan pola dan mendeteksi aktivitas penipuan secara otomatis serta preemptif. Yang kedua ada manajemen dokumen. Basis data NoSQL menyimpan dan mengelola dokumen seperti artikel dan kontrak. Basis data NoSQL juga memungkinkan organisasi untuk melakukan query dan mengindeks dokumen. Yang terakhir ada gaming dan hiburan. Banyak perusahaan gaming dan hiburan menggunakan basis data secara luas untuk memberikan pengalaman media yang kaya, seperti akses masuk simultan untuk jutaan pengguna. Kesimpulan dari basis data yaitu basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer ke sistem lainnya. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. Lanjut ke materi yang kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangannya yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman,
mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contoh dari AI atau kecerdasan buatan yaitu kecerdasan buatan dari waktu ke waktu terus mendapatkan perhatian dunia. Dalam praktiknya, kecerdasan buatan dibedakan menjadi dua, yakni AI lemah dan AI kuat. AI lemah atau weak AI dirancang guna melakukan tugas tertentu sesuai dengan yang diprogramkan. Sedangkan AI kuat atau strong AI dirancang dengan sistem yang sifatnya kognitif layaknya manusia. Berikut contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual. Jika kita dengar nama asisten virtual, mungkin yang pertama kali dibayangkan adalah robot mekanik yang mampu bergerak dan berpikir layaknya manusia. Namun, nyatanya sistem virtual ini merupakan robot yang banyak ditemukan dalam perangkat lunak atau fitur dalam gadget. Contohnya Google Maps yang masih tahu di mana tempat walaupun kita tidak pernah memasukkan data atau alamat rumah tersebut. Hal ini disebut sebagai salah satu keahlian dari asisten virtual. Jadi, kecerdasan buatan yang disematkan dalam asisten virtual ini akan mempelajari rutinitas harian, sehingga dia akan mencoba untuk memberitahu sugesti kepada Anda terkait aktivitas yang bisa dilakukan. Contoh dari asisten virtual adalah Siri dalam iPhone, Bixby dalam Samsung, Google untuk ponsel Google. Yang kedua ada GPS navigation. Teknologi satu ini membantu di era sekarang. Teknologi yang ditanamkan GPS cukup rumit karena prosesnya yang menggunakan big data. GPS di sini tak hanya mampu memprediksi jarak dan waktu, tetapi juga mampu mengidentifikasi seberapa macet jalanan yang hendak dilalui dengan berbagai simbol warna. Dari sini kemudian pengguna diberikan opsi rute tercepat agar terhindar dari kemacetan. Menariknya lagi, GPS juga memiliki fitur 3 dimensi yang memungkinkan Anda untuk melihat view lokasi secara 3 dimensi hanya lewat layar gadget. Tapi kelemahannya sewaktu-waktu kalian bisa nyasar. Selanjutnya ada keyboard virtual. Keyboard virtual biasanya dibekali dengan fitur auto-connect yang berfungsi mengoreksi salah ketik. Namun, lambat laun fitur ini kian cerdas. Semakin banyak yang pernah kita ketik, maka semakin banyak pula mereka belajar. Sehingga tak jarang kita hanya mengetik satu huruf, lalu muncul beberapa prediksi kata yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang terakhir ada filter Instagram. Salah satu kecerdasan buatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah fitur filter dalam sosial media. Misalnya dalam TikTok atau Instagram. Anda bisa dengan mudah menghilangkan Misalnya dalam TikTok atau Instagram, Anda bisa dengan mudah membuat tampilan wajah yang lebih bagus, tirus, dan tidak pucat. Padahal, ketika kita menggunakan jasa penyunting video atau foto, hal tersebut tentunya cukup lama dilakukan karena dikerjakan secara manual. Lanjut ke contoh pengimplementasian AI dalam akuntansi. Banyak perusahaan dari berbagai negara saat ini sudah berlomba-lomba dalam meneliti dan menerapkan AI dalam sistem pekerjaan akuntansi dan audit. Sebanyak 22% firma akuntansi mengatakan bahwa AI membantu mereka dalam
mengotomasi berbagai tugas dan mengembangkan operasional bisnis. Berbagai terobosan melalui dari era kecerdasan buatan bertemu dengan akuntansi, sehingga perkembangannya saat ini telah memberikan hasil terobosan yang lebih besar. Berikut sejarah perkembangan AI dalam akuntansi dan audit melalui implementasinya pada perusahaan besar yang dikenal dengan Big Four Company, yaitu yang pertama ada Deloitte. Perusahaan Deloitte sudah mulai mencoba menerapkan AI dalam ekosistemnya sejak tahun 2016. Pada saat itu, Deloitte bekerja sama dengan Kira System untuk mengembangkan sebuah alat kognitif berbasis machine learning yang dirancang untuk membantu proses audit bersama Argus. Semenjak saat itu, Deloitte terus menempatkan jalannya untuk terus mengembangkan AI dalam bisnisnya. Lanjut ke Ernst & Young. Setiap terdapat aturan atau regulasi berkaitan dengan kontrak yang baru, Ernst & Young memanfaatkan AI berbasis NLP atau Natural Language Processing untuk menganalisis dan memvalidasi berbagai informasi. Kemudian terdapat sebuah alat yang bernama Helix Anomaly Detector atau GLAD yang mampu mendeteksi jurnal pemasukan yang telah dimanipulasi. AI juga telah membantu Ernst & Young melalui Fraud Investigation and Dispute Service yang dapat mendeteksi faktur yang meragukan hingga 97%. Yang ketiga ada Kleinfeld, Pelmarwick, Gergeler. KPMG bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan AI dalam ekosistemnya melalui teknologi komputerisasi bernama Watson. KPMG membangun ekosistem AI dalam satu platform tunggal. Sudah banyak teknologi AI yang telah dikembangkan oleh KPMG, mulai dari sistem untuk menganalisis risiko berbasis pembelajaran data hingga program analisis data perpajakan dalam KeyAnalyzer. Yang terakhir ada PricewaterhouseCoopers. Penggunaan robot proses otomatik PwC memberikan layanan konsultasi keuangan melalui analisis data dan meninjau neraca saldo klien. PricewaterhouseCoopers cukup menjadi contoh bagaimana sistem akuntansi dapat berdampingan dengan teknologi AI tingkat tinggi. Lanjut ke dampak implementasi AI dalam bidang akuntansi. Implementasi AI dalam bidang akuntansi memberikan kontribusi yang cukup besar, khususnya dalam meningkatkan efisien dan produktivitas. Berikut akan terlihat bagaimana suatu pekerjaan dapat berubah karena dampak dari penerapan AI. Yang pertama ada trend analysis. AI membantu akuntan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk menghasilkan hasil prediktif berkualitas tinggi berdasarkan data tersebut dan memberikan nilai tersendiri kepada klien.
Secara lebih umum, AI berfokus pada bagaimana analisis data menggunakan teknologi ini dapat mengubah cara membuat keputusan bisnis utama. Hal ini dapat ditemukan dalam software akuntansi Macquarie Journal yang telah menyediakan fitur analisa secara lebih mendalam menggunakan AI, yaitu Iren. Melalui Iren, didesain khusus untuk dapat memberikan insight seputar tren dan anomali yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis. Setelah itu, Anda juga mendapatkan rekomendasi perbaikan dari hasil analisis yang tersaji secara simpel sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Saat ini, Iren sudah tersedia untuk menganalisa laporan secara real-time pada 2 laporan keuangan, yaitu laba rugi dan arus kas. Yang kedua, ada audit dengan AI. Dengan bantuan komputerisasi, kecerdasan buatan dapat lebih mudah pemeriksaannya dan dapat menganalisis dan meringkas data dalam jumlah besar atau big data dengan cepat. Hal ini dapat menghemat waktu auditor dengan menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan metode sampling dan mempermudah pekerjaan auditor. Yang ketiga, ada manajemen risiko dengan AI. Kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan mengenali berbagai bentuk data atau angka. Selain itu, kecerdasan buatan dapat menganalisis teks dan menemukan perbedaan untuk mengidentifikasi penipuan. Yang keempat, ada pembuatan laporan. AI memainkan banyak peran dalam sistem regulasi saat ini, seperti mengelola portofolio investasi melalui peraturan dan regulasi dalam suatu organisasi. Melalui algoritma yang telah terinput berbagai perintah, AI dapat melakukan pembuatan laporan secara end-to-end dengan akurat, secara otomatis dan terhindar dari adanya kesalahan manusia atau human error. Dan yang terakhir, ada rekonsiliasi vendor. Untuk mempermudah pekerjaan, pemrosesan faktur, penjualan, dan informasi biaya dapat otomatisasi. Selain otomatisasi, AI juga membuka lapangan pekerjaan di kantor akuntan yang dapat menyediakan berbagai pekerjaan sebagai orang-orang yang memiliki keterampilan dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang selalu berubah. Lanjut ke kekurangan dan kelebihan AI. Di sini kita bahas kekurangan dulu. Kekurangannya yang pertama ada ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua, ada keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya dalam penerjemahan bahasa alami. AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa di dalam percakapan. Yang ketiga, ada keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau mengacu pada pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, ada penggantian pekerjaan manusia. Kemampuan AI untuk
Mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat dilakukan digantikan oleh sistem AI sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Kelebihannya yaitu yang pertama, kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, ada efisiensi tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu penghematan waktu dan biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Yang ketiga, ada pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring berjalannya waktu. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya, AI adalah kecerdasan buatan yang meniru kemampuan intelektual manusia. Dalam dunia akuntansi, AI merupakan alat yang bertujuan untuk menunjang produktivitas pekerjaan akuntan. Dalam konteks perusahaan, AI berfungsi untuk merampingkan alur proses bisnis yang rumit menjadi lebih efektif dan efisien menggunakan perintah algoritma yang canggih. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dari perspektif sosioteknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen. Yang pertama ada tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integritas komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. Selanjutnya, data tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan informasi berkontribusi pada pengetahuan serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan banyak lagi. Sistem informasi juga merupakan bidang studi akademik tentang sistem dengan referensi khusus untuk informasi dan jaringan kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan juga mendistribusikan data. Dengan penekanan pada sistem informasi yang memiliki batas definitif, pengguna, prosesor, penyimpanan, input, output, dan jaringan komunikasi tersebut. Lanjut ke sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama dari John Evans. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan penyalinan yang ditunjukkan untuk mengatur jaringan komunikasi yang paling penting. Proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian
internal dan eksternal, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua dari Kertahadi. Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan melalui pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses pengendalian pengambilan keputusan. Yang ketiga ada dari MC Leod. Sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasinya. Yang terakhir ada dari Lecross. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lanjut ke tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi yang selalu melibatkan data-data penting, di mana data tersebut diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar. Yang pertama harus relevan, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga harus akurat. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan berbagai data. Komponen ini terdiri dari kombinasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi. Berikut adalah komponen dari sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras atau hardware merupakan suatu teknologi yang berbentuk fisik pada sistem informasi. Perangkat keras pada sistem informasi bisa berukuran sangat kecil yang muat di saku baju. Namun, ada juga yang sangat besar sehingga memenuhi gedung. Perangkat keras sistem informasi yang biasa kita temui adalah keyboard, drive disk eksternal, dan router. Perangkat keras ini digunakan untuk input, output, dan pemrosesan pada sistem informasi. Setiap organisasi menggunakan struktur perangkat keras yang berbeda-beda. Saat ini beberapa organisasi telah menggunakan sensor yang telah berinteraksi dengan komputer. Sensor akan menerjemahkan keadaan di sekitarnya seperti panas, cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen utama sistem informasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kerja perangkat keras. Perangkat lunak pada sistem informasi mencangkup seperangkat instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti membuat dokumen,
dan spreadsheet, serta mendesain website. Sedangkan untuk perangkat lunak, seperti yang kita sering dengar yaitu iOS, Windows, dan Linux. Yang ketiga, ada jaringan komunikasi. Komponen dalam sistem informasi yang satu ini akan menghubungkan beberapa perangkat keras dan membentuk suatu jaringan. Koneksi yang digunakan jaringan telekomunikasi bisa melalui kabel atau nirkabel. Jaringan yang menggunakan kabel adalah serat optik atau kabel internet, dan jaringan nirkabel Wi-Fi. Jaringan telekomunikasi ini dirancang dengan tujuan menyatukan komputer pada area tertentu seperti kantor dan sekolah. Lanjut ke basis data. Basis data merupakan tempat di mana seluruh data berkumpul dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh organisasi pengguna sistem informasi. Perangkat lunak basis data digunakan untuk akses yang efisien, untuk data yang diperlukan dan mengelola data-data tersebut. Basis data ini biasa disebut dengan gudang data. Basis data sangat penting pada komponen dasar sistem informasi, karena disitulah tempat seluruh data terkumpul dan dianalisis. Selanjutnya ada materi tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dari sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Perintah tersebut akan diterjemahkan menjadi logika yang dimengerti komputer. Oleh karena itu, tidak heran kalau bahasa pemrograman sering disebut sebagai bahasa komputer. Hasil akhir dari bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Menurut para ahli, yang pertama di sini ada menurut Suyanto. Suyanto berpendapat bahwa pemrograman adalah bahasa-bahasa yang dipakai programmer untuk menulis kumpulan-kumpulan instruksi atau program dalam komputer. Sedangkan menurut Kusrini dan Konio, bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tujuan dari bahasa pemrograman yaitu untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Dan supaya kita makin tahu apa itu bahasa pemrograman, kita mengetahui lebih detail tentang fungsi dari bahasa pemrograman. Yang pertama, sebagai media komunikasi antara programmer dengan komputer. Fungsi pertama yaitu sebagai jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasanya sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dipahami oleh komputer. Untuk menerjemahkannya, di sini ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada
compiler method, yaitu alat untuk men-scan seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi paket file baru. Nah, paket file ini berisikan kode-kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Tahap-tahapannya yaitu yang pertama, men-scan kode, terus dilanjut ke compiler, terus kok bingung ya? Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama search kode, terus lanjut ke compiler, lanjut lagi ke men-scan kode, dan yang terakhir output. Yang kedua yaitu metode penerjemahan. Metode penerjemahan atau interpreter adalah alat untuk mengubah perintah bahasa pemrograman menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Terus yang kedua, alat untuk menjelaskan pengembangan sistem dan program. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengembangkan sistem program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Terlebih lagi, perangkat bertabel smart milik Anda juga dapat berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pemrograman. Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer, terdapat 3 jenis pemrograman. Yang pertama ada pemrograman tingkat rendah. Pemrograman tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi menjadi 2, yaitu ada bahasa mesin dan majelis bahasa. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner atau 0 dan 1 kodenya biasanya. Oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia, namun positifnya, program yang ditulis dengan bahasa mesin mempunyai kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Selanjutnya ada majelis bahasa. Majelis bahasa atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Bahasa rakitan menggunakan mnemonik atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Oleh karena itu, bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Selanjutnya yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa jenis ini adalah bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo bahasa atau bahasa semu. Sebagai penghubung bahasa,
Bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah atau mendeteksi bahasa manusia, sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi, mendekati bahasa majelis. Oleh karena itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi. Bahkan, ia bisa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain seperti terminal. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut dapat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi Anda yang baru belajar pemrograman. Selanjutnya ada beberapa contoh bahasa pemrograman. Di sini saya mengambil JavaScript, Python, Java, TypeScript, sama Ruby. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang semakin rutin dilakukan, baik untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Misalnya, awalnya informasi penting itu dari Anda mungkin berupa data nama, alamat, dan nomor telepon. Tetapi saat ini, data yang Anda miliki pada saat itu semakin beragam, termasuk postingan di media sosial, riwayat belanja di marketplace, sehingga pencarian di mesin pencarian yang menunjukkan keterkaitan Anda tentang suatu topik. Semua data tersebut terus dihasilkan secara bersamaan dengan data dari pengguna lainnya di seluruh dunia. Bahkan penggunaan internet menghasilkan data sekitar 2,5 triliun setiap hari. Oleh karena itu, penting untuk mampu mengelola big data dengan baik. Jadi, dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pribadi, apalagi untuk bisnis. Lanjut ke karakteristik big data. Yang pertama ada volume atau jumlah yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Contohnya, Instagram telah menyimpan 69,23% data personal lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Yang kedua ada velocity. Kecepatan produksi data menjadi karakteristik big data, meliputi input data sehingga pengguna data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real time. Misalnya, penggunaan Instagram selalu bertambah dari lebih dari 100 juta akun setiap tahunnya. Itu pun dengan kondisi bahwa setiap akun memiliki aktivitas yang berbeda dan terus menghasilkan data secara bersamaan. Yang ketiga ada variasi. Big data dari seluruh platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya, ada data yang berbentuk formulir data personal, foto, video, atau bahkan data filter Instastory. Bisa dibayangkan juga kalau data tersebut berasal dari berbagai platform dan bisnis yang berbeda. Tentu bentuk formatnya berbeda-beda. Setiap dokumen presentasi, tabel, dan lain sebagainya. Apalagi ada data yang langsung bisa dibaca dan digunakan. Dan ada juga data abstrak yang perlu dianalisis terlebih dahulu sehingga bisa dikumpulkan menjadi, yang pertama ada data terstruktur, bisa digunakan langsung. Terus selanjutnya ada data semi
terstruktur, perlu diolah sebelum digunakan. Dan yang terakhir ada tidak terstruktur, perlu dijelaskan, diolah, dan baru bisa digunakan. Yang keempat ada veracity. Revolusi industri 4.0 memuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar, maka keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik big data berikutnya. Bisa dibayangkan bahwa semakin besar sebuah data, semakin sulit untuk mengelolanya dengan baik. Jika terjadi error ataupun kesalahan proses, dampaknya bisa cukup besar juga. Contoh sederhananya adalah penggunaan nama akun menggunakan ID dari platform seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada value. Big data memiliki nilai untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Contoh fitur Instagram Stories digunakan oleh 500 juta pengguna setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa fitur yang memungkinkan pengguna membuat postingan Instagram cukup digemari. Artinya, fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan seperti boomerang, multi capture, reels, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep big data. Konsep big data adalah pengumpulan semua data yang dihasilkan lalu mengelolanya dengan tepat agar memberikan value yang diharapkan. Singkatnya, konsep big data terdiri dari 3 hal berikut. Yang pertama ada integritas data, pengelolaan data, dan analisis data. Lanjut ke arsitektur big data. Untuk mendukung konsep-konsep sebelumnya, diperlukan sebuah arsitektur big data yang jelas. Idealnya, big data dikelola dengan menggunakan teknologi penyimpanan yang baik, jaringan server yang dapat diakses kapan saja, dan algoritma yang canggih. Idealnya, big data dikelola dengan menggunakan teknologi. Sebagai contoh, kalau Anda memiliki website atau aplikasi yang mengelola big data untuk menjaga menunjang bisnis, inilah ilustrasi arsitektur big data yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada data source. Data ini merupakan sumber data yang bisa berasal dari berbagai sumber, misalnya dari calon konsumen toko online. Anda akan membuat akun dengan mengisi data diri. Yang kedua ada data aggregator. Sebagai alat pengelolaan big data akan menerima data tersebut dan kemudian menyajikan data tersebut. Ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu prosesor streaming waktu nyata, yaitu menganalisis data yang bersifat waktu, dan Hadoop, tempat penyimpanan data yang sangat besar. Dan yang ketiga ada data terhitung ringan. Setelah tahap real-time streaming prosesor, data akan langsung disimpan dalam data store atau tempat penyimpanan data yang telah dianalisis. Lanjut ke manfaat big data dalam bisnis. Yang pertama, pengembangan produk menjadi lebih mudah. Big data dapat membantu Anda mengembangkan produk lebih baik sesuai dengan kebutuhan konsumen.
yang pada akhirnya penjualan bisa lebih ditingkatkan. Yang kedua, ada peluang inovasi bisnis lebih terbuka. Membuat inovasi produk baru sesuai tren yang lebih mudah menarik banyak konsumen. Bisa juga berupa penerapan sistem baru yang mendukung penjualan produk. Yang ketiga, dapat merancang UX yang lebih user-friendly. Interaksi konsumen melalui aplikasi, web apps, atau website menjadi penentu tingkat penjualan produk. Kalau alurnya membingungkan, bisa jadi konversi yang dihasilkan kecil. Dan yang terakhir, risiko manipulasi data dapat dihindari. Big data juga memiliki andil dalam hal keamanan. Dengan besarnya data yang ada, Anda dapat mengidentifikasi pola data yang tidak wajar yang bisa merugikan bisnis Anda. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang Big Data. Yang pertama, ada sistem Big Data harus selalu diperbaharui. Perkembangan data yang dihasilkan membuat update Big Data adalah hal yang wajib, terutama data sudah tidak relevan, akan membuat akurasi data menjadi berkurang. Sayangnya, melakukan update data secara rutin memerlukan kecepatan dan ruang untuk menampung data yang tidak sedikit. Yang kedua, kurangnya SDM ahli. Big data tentu tidak dapat diolah secara manual karena akan kurang efektif. Namun, belum banyak sumber daya manusia yang mampu mengelola big data dengan teknologi yang ada. Apalagi dengan adanya teknologi yang sudah berkembang. Kemampuan big data harus menyesuaikan agar proses penggunaan big data menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga, ada pengelolaan yang cukup rumit. Banyaknya data tentu membuat pengelolaannya menjadi rumit, namun teknologi terbaru sudah mampu membuat proses menjadi lebih mudah. Hanya saja perkembangan big data sendiri cukup cepat sehingga platform dan infrastruktur yang tidak sesuai akan membuat pengelolaannya menjadi terkendala dan pada akhirnya rawan terjadi kerusakan data, duplikasi data, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, adanya keamanan dan privasi data yang rentan. Banyaknya data yang diakses secara online oleh siapapun dan dimanapun memang memudahkan, namun ada potensi keamanan yang ditimbulkan seperti aksi kejahatan siber. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan platform yang memiliki perlindungan keamanan yang baik. Kalau membangun website bisnis, penting untuk menggunakan layanan hosting yang menawarkan fitur keamanan yang dapat diandalkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan kata tolong dimaklumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Happy nice day. Bye-bye.